جمال نور المصطفى وفى لنا بالوفا جمال نور المصطفى وفى لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Terbagi dua secara garis besarnya, ada sifat-sifat huruf yang berlawanan satu dengan yang lain, ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan ini kemarin kita telah bahas. Al-hamsu lawannya al-jahru. Sifat mendesis atau samar itu lawannya al-jahru, jelas. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, sifatus syiddah dan ar-rikhawah. Sifat syiddah, sifat kuat, lawannya ar-rakhawah, lemah. Nah, yang kelima dan yang keenam ini al-isti'la, sifatul isti'la, sifat yang tinggi, lawannya itu al-istifal, rendah. Al-isti'la, sifat yang kelima, yaitu sifat isti'la lughatan secara bahasa al-irtifa', artinya tinggi. Wastilahan, secara istilah ahli qiraat, tasa'udus sauti bil hurufi fil hanakil a'la. Tasa'udus saut, naiknya suara, bil huruf, dikarenakan pengucapan huruf tersebut, fil hanakil a'la, di langit-langit mulut. Nah, di langit-langit itu. Waqila, ada juga yang mengatakan irtifa'ul lisan, yang meninggi itu lidahnya bukan suaranya. Kalau suara itu tadi seperti o. Nah, ini ada sifat isti'ala kalau ada o-nya. Ada juga yang mengatakan yang tinggi itu lisan, lidahnya. Indan nutqi, ketika pengucapan bil harfi dengan huruf ilal hanakil a'la, sehingga lisan tadi menyentuh al hanakul a'la. Itu al hanakul a'la itu apa? Langit-langit mulut. Wa hurufuhu, dan huruf sifat isti'ala ini khussa dhaghtin qidh. Ada 7. Yang pertama kha, kemudian sad, kemudian dad, kemudian ghain, ta, qaf dan dha'un. Yang artinya, makna dari penggalan kalimat tersebut khussa dhaghtin qidh. Khussa itu ventilasi, bisa dikatakan untuk ventilasi itu dapat dhaghtin, menekan, qidh itu hararah, menekan panas, cuaca panas. Jadi ventilasi itu bisa mengurangi panas yang ada di dalam udara. Ada yang mengatakan maknanya seperti itu. Wahai qismani, dan huruf yang 7 tadi terbagi 2. Qismun, bagian pertama, ya'lu fihil lisan, meninggi itu lisan. Wa yantabiq, yantabiq itu apa? Artinya menutup rapat, ayyal tasyiq, menyentuh, bil hanakil a'la, dengan langit-langit bagian atas. Jadi al-hanak itu ada al-hanaku al-asfal dan ada al-hanakul a'la. Hanak itu yaitu di dalam mulut itu ada bagian atasnya, ada bagian bawahnya. Yang bawah ini yang tempat diamnya lidah dan gigi bagian bawah. Nah, al-hanakul a'la itu langit-langit yang atasnya. Wa hurufu, dan huruf sifat isti'la yang dia itu memiliki sifat itbaq juga. Nah, itbaq itu nanti dibahas di sifat selanjutnya. Setelah tinggi dan rendah ada sifat itbaq dan infitah, tertutup dan terbuka. Jadi ini tertutup. Sifat isti'la terbagi 2,
Ada, jadi sifat tinggi itu terbagi dua, ada tingginya yang membuat lisan itu tertutup, ada yang tidak tertutupnya. Yang tertutup ini ada 4 dari yang 7 tadi. Huruf shad, dad, ta'un, dan dha'un. 4 huruf ini memiliki sifat isti'la tinggi dan itbaq menutup. Apa yang menutup itu? Lidah itu menempel ke bagian atas, bagian langit-langit. Nah, tentu nanti lidah itu ada bagiannya. Lidah bagian mana yang menempel ke atas itu? Dikatakan akhirul lisan, yaitu lisan bagian akhir. Jika awalnya itu, kemudian tengahnya, kemudian akhirnya, ini akhirnya menempel ke bagian langit-langit. So, do, to, dan dha. Wa qismun ya'lu fil lisan wala yantabiq. Dan bagian yang kedua ini sifat isti'la, huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la, akan tetapi dia tidak naik lisannya, lidahnya ke langit-langit. Hurufnya ada 3, kha'un, qafun, dan ghainun. Huruf kha, qaf, dan gha itu tidak meninggi apanya, lidahnya tidak nempel ke langit-langit. Wal mu'tabaru fi isti'la'il lisan isti'lu aqsal lisani faqat. Yang terhitung menjadi tingginya lidah itu adalah aqsal lisan, lisan bagian akhir, yang paling jauh dengan bibir. Sawaun ista'la ma'ahu baqiyatul lisan amla. Meskipun lidah-lidah bagian yang lain itu nempel atau tidak berpengaruh. Yang paling penting yang menempel ke bagian atas itu di dalam huruf yang 4 tadi, isti'la dan itbaq, itu yang menempel itu aqsal lisan, lidah bagian akhir, yang dekat ke tenggorokan, yang jauh dari kedua bibir. Dan lawannya itu istifal, rendah. Selain huruf-huruf yang tadi, yang 7 tadi, maka sifat huruf hijaiyah yang lain adalah istifal, rendah. Artinya al-inkhifad, rendah. Wastilahan adamu tasa'udi saut, suara itu tidak meninggi alias terbuka, tidak ada huruf o-nya itu. Karena apa? Karena suara tidak menekan ke bagian atas mulut. Dan hurufnya adalah huruf selain yang 7 tadi. Wallahu ta'ala alam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال نور